Salam sejahtera bagi kita semua. Senang dapat bertemu kembali bersama saya Pastor Charles Sebastian dalam channel YouTube kita Bro Semesta. Apa kabar saudara-saudari? Semoga kita semua ada dalam keadaan damai, sukacita, dan dalam lindungan kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita sudah memasuki hari Minggu biasa yang ke-30. Dan kita akan merenungkan kasih, ajaran yang terindah dari kekristenan kita. Dalam bacaan pertama dijelaskan kepada kita bagaimana Allah mengingatkan kita untuk tidak menindas orang asing, janda, ataupun yatim. Karena mereka ini berada dalam status sosial yang lemah. Apabila ada orang asing di antara kita, tentu kita bisa mengerti bagaimana dia berada dalam keadaan lemah, butuh bantuan, butuh petunjuk-petunjuk dari orang lain. Dan orang yang berada dalam situasi lemah ini jangan kita tindas. Bahkan sebaliknya perlu kita bantu, kita dukung supaya dia dapat merasakan kenyamanan. Begitupun janda atau yatim yang tidak mempunyai suami, tidak mempunyai orang tua, tentu berada dalam situasi yang lemah, yang seharusnya kita bantu, kita fasilitasi, supaya mereka dalam kelemahan status sosialnya dapat merasakan kenyamanan dalam hidup. Dan bahkan Tuhan menegaskan, apabila kamu menindas mereka orang-orang kecil ini, Aku akan membalaskannya kepadamu, sebab Aku adalah Allah yang pengasih. Allah yang pengasih sudah sejak lama diperkenalkan kepada umat Israel. Dan Yohanes Rasul kemudian menegaskan kembali dalam suratnya bahwa Allah itu adalah kasih. Bila orang tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah. Maka ketika orang-orang Farisi datang kepada Yesus, walaupun dalam maksud untuk mencobai, bertanya tentang hukum yang utama, Yesus menegaskan hukum yang pertama dan yang utama adalah mengasihi Allah. Mengasihi Allah bahkan dengan seluruh pikiran, dengan seluruh jiwa, dengan seluruh akal budi. Pokoknya dengan seluruh hidup. Mengasihi Allah tidak pernah sia-sia, karena Allah itu adalah kasih. Sehingga mengasihi Dia adalah mengasihi, mewujudkan tanda kasih kita kepada Dia yang adalah Sang Kasih. Yang kedua adalah mengasihi sesama, seperti diri sendiri. Ini pun menegaskan kepada kita bahwa Allah dapat kita temukan, dapat kita layani, dapat kita kasihi melalui diri orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara-saudari terkasih, perintah untuk mengasihi adalah perintah untuk mengakui Allah sebagai pencipta kita, mengakui diri kita sebagai manusia yang Dia ciptakan menurut citra dan gambarnya. Mengasihi Dia, mengasihi sesama adalah mengakui eksistensi kita sebagai ciptaan, sebagai kasih, buah kasih dari Sang Pengasih itu sendiri. Maka mengasihi adalah kewajiban kita supaya kita tetap mengakui diri kita sebagai manusia yang dicipta oleh Sang Kasih dalam kasih. Dan dari semula, kasih dari Allah itu adalah kasih untuk menghidupkan, untuk menyelamatkan. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Dia menunjukkan kasih-Nya dengan mengutus putranya yang tunggal untuk menyelamatkan kita. Maka jalan kasih itu juga adalah jalan pengorbanan. Itulah yang diungkapkan Yesus ketika Dia berkata, tiada kasih yang lebih besar
dari orang yang mengorbankan nyawa demi sahabat-sahabatnya. Maka jalan kasih adalah jalan pengorbanan, jalan penderitaan. Namun di balik sengsara dan derita itu akan tersedia kehidupan, keselamatan, sukacita yang abadi. Maka marilah kita untuk selalu tak henti-hentinya mengasihi. Saudara-saudari terkasih, hingga di sini dulu permenungan kita kali ini. Sampai bertemu pada video-video kita berikutnya. Salam sejahtera bagi kita semua. Pace e bene.